Kalau IP-nya 3 koma yang gede-gede, ini siap-siap jadi karyawan. Dan IP saya tidak sampai 3. Saya pernah ngomong begitu, saya bilang IP 3 pun jadi menteri kok, nggak perlu IP 3 lebih. Saya dimarah sama orang lain gitu. Jangan sombong, Pak. Bapak naik 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, bintang 7. Oke lah, naik terus bintangnya, jangan sombong. Kenapa? Bapak tidak bisa hadapi yang namanya pensiun. Sombong gelar Dr. Bahlil ditangguhkan, kualitas publikasi dikorbankan demi lulus cepat. Secara resmi menangguhkan gelar Dr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada 12 November 2024. Memutuskan untuk melakukan pembinaan, ya. Pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, ya, proporsional tentunya, secara objektif. Dengan memperhatikan kearifan akademik, semangat perbaikan institusi, dan menjaga integritas akademik, pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu. Kau mau itu pensiun? Biar 1 kali kau presiden kalau pensiun keluar. Ayo. Apa mau sombong dengan pangkat kita, jabatan kita? Anggota DPR mau sombong? Ih, cikali, jangan kau sombong. DPR mau sombong? Ah, ilaha illallah. Nah, kau jadi DPR karena orang pilih kamu. Mau lagi sombong-sombong, tidak terpilih. Sudah. Ada lagi cerita ini, cerita warung kopi. Di akhirat Dede ada anggota parlemen sama Pak Doja. Ini Pak Doja dalam sorga. Tahu Pak Doja? Marbot, tukang tumbuk di masjid, tukang bersih-bersih. Dia lihat ada anggota parlemen banyak di sorga. Dia protes. Ya Allah, kenapa bisa banyak di surga ini? Dan di negaraku banyak ditangkap KPK gara-gara korupsi dan persinahan. Kok bisa banyak? Dia bilang malaikat, "Dah usah ribut. Ini cuma mereka reses. Sebentar lagi dia pulang." Keputusan ini diambil setelah sidang promosi Dr. Bahlil di Sekolah Kajian Strategik dan Global, SKSG, UI pada medio Oktober lalu memicu kontroversi luas, baik di dalam maupun luar kampus. UI mengambil langkah ini berdasarkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Senat Akademik dan Dewan Guru Besar. Audit tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk persyaratan penerimaan, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Nasib kelulusan Bahlil kini bergantung pada hasil sidang etik. Dalam artikel ini, saya akan membahas salah satu isu yang menjadi sorotan utama, yaitu kualitas publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan, yang juga menjadi tolak ukur utama integritas akademis. Kualitas publikasi ilmiah dapat dinilai salah satunya melalui peer review atau penilaian rekan sejawat, baik secara kualitatif dengan menilai substansi, metodologi, dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, maupun dengan pendekatan analisis teks bahasa dan kajian sains kuantitatif. Adapun analisis teks menilai relevansi topik, validitas metode, dan kualitas referensi, sedangkan kajian kuantitatif mengukur kualitas melalui sitasi. Sesuai keilmuan yang saya miliki, saya melakukan penilaian dengan pendekatan analisis teks dan kajian sains kuantitatif terhadap salah satu karya ilmiah Bahlil yang diajukan sebagai prasyarat memperoleh gelar doktor. Berdasarkan penelaahan, saya menemukan berbagai kelemahan mendasar, mulai dari metode penelitian hingga kualitas referensi. Awal mula kontroversi. Kontroversi bermula pada Agustus 2024, ketika Bahlil diduga menerbitkan artikel ilmiah di jurnal Predator sebagai syarat kelulusan. Bahlil menerbitkan 2 artikel mengenai hilirisasi nikel di jurnal Kurdish Studies dan Migration Letter, 2 jurnal yang statusnya sudah tidak terbit lagi di Scopus sejak 2022. Publikasi di jurnal Predator sangat bermasalah karena tidak melalui proses peer review dan standar akademis yang memadai, sehingga kualitasnya pun dipertanyakan. Menanggapi hal ini, pihak UI mengklarifikasi bahwa saat pengajuan tulisan, kedua jurnal tersebut masih terdaftar di Scopus. Bahlil kemudian diminta menerbitkan artikel baru di jurnal bereputasi untuk memenuhi syarat kelulusan doktoral. Pada Oktober 2024, kopromotor Bahlil menginformasikan bahwa pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu sudah